Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju, apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk. Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya, kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya Bu ya. Ada 21 puskesmas ini RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita. Makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis. Dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang. Berobat umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan. Tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan. Maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh begitu? Masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan ya, masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga ya, terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya, termasuk juga kita dapat penghargaan penurunan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmasnya. Dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya, tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap melaporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum. Karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023, begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas. Dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD Puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh. Jadi kemarin juga kita terima surat 3K. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu kalau kita turun di Pustu, ke Posyandu kan. Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai 3K. Makanya kemarin melalui PKP SDM kita utus dari PKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi 3K. Alhamdulillah mungkin Seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang 3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu udah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya udah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai 3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai 3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Memang masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah. Iya. Berobat susah, kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang itu dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis. Bu Asyik ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 menit lagi lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran, dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu,
supaya nanti artinya bisa kita data berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 ya yang paripurna, Bu ya. 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna, kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tidak susah. Ya. Tidak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Yeah. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan berusaha. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu dirapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, tapi masyarakat itu melapor. Dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi 1 pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya tentu 1 bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka
stunting di Rokan Hilir Oke. yang tadi awalnya dari 29,7 itu yang tertinggi di Riau, dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali, saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang Tambah sakit, Pak, ya? Karena belum lagi dikasih obat dia udah Iya. lihat muka, tambah penyakit, Tambah sakit ya? tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari Betul. penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri, Ya, benar sih. ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak senyum, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket, kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala, mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 ya sampai. Tetap senyum. Jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang Wak? Kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan senyuman kita, sapa dengan baik, itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, satu orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul, Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin, Bu, ya, dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi, Bu, ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi, Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang, Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana, Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, Rekamedik Elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, Rekamedik Elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android bisa di-upload.
Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa. Hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Bapak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana BUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Mulai dari kadang-kadang air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu rumahnya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana kita siapkan, Pak, ya. Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, kan mendapat penghargaan, Ibu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Iya, benar, Bu. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan? Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu? Ya, mengawal satu. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi, dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari
Betul. Sebelum menikah Boleh memang. sebelum nikah. Benar luar biasa ya, benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Iya. Itu, dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya ANC-nya. 2 kali untuk dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian, dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah tuh udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu didampingi satu kader. Sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya. Sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda masih dalam program bincang-bincang seputar pembangunan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir, terutama pada puskesmas setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dan saat ini saya sedang berada di Puskesmas Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dan bersama saya sekarang sudah hadir 2 orang narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita, pemirsa. Yang pertama yaitu Kepala Puskesmas Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, yang diwakili oleh Kepala Tata Usaha atau KTU, Bapak Hasrul. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Aduh, Bapak ini kayaknya auranya aura kewibawaan gitu. Jadi agak ya lebih tegas sepertinya ya bawaannya gitu, Pak ya. Bapak jangan terlalu tegas, Pak, saya takut, Pak. Dan di sebelahnya di antara kami berdua memang paling cantik di antara kita bertiga, yaitu Ibu Dokter Cindy, Ibu Dokter Cindy yang menangani atau dokter bagian umum ya, dokter umum yang selalu memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang ada di Puskesmas Teluk Merbau ini, pemirsa. Kita akan langsung berbincang-bincang. Pertama dulu saya ke
Pak Asrullah ya sebagai KTU yang mewakili kepala puskesmasnya. Oh ya pemirsa, dapat kami informasikan bahwa Kapus dari Teluk Merbau ini saat ini tidak bisa hadir bersama kita karena memang dalam masa cuti ya, katanya cuti melahirkan. Jadi diwakilkan oleh KTU-nya yaitu Bapak Asrul. Nah Pak Asrul, sebelum kita berbincang-bincang lanjut tentang pelayanan yang diberikan oleh puskesmas ini kepada masyarakat, saya ingin tahu dulu lah sejarah sedikit tentang puskesmas Teluk Merbau ini. Silakan. Terima kasih. Baik, puskesmas Teluk Merbau berdiri berkurang sekitar tanggal 24 Juni tahun 2016, yaitu seiring dengan pemekaran Kecamatan Kubu dan pemekaran. Dulu kami masih di Rantau Panjang Kiri, skema Rantau Panjang Kiri. Rantau Panjang Kiri. Panjang Kiri. Ya, jadi ini pecahan dari Rantau Panjang Kiri, puskesmas Teluk Merbau. Jadi puskesmas Teluk Merbau mempunyai wilayah kerja yaitu 9 penghuluan. 9 penghuluan. Ya, Pak. Iya. Kelurahan. Satu kelurahan. Oh, cukup banyak juga ya. Jadi di setiap desa ada prioritas dan ada pustu. Pustu untuk puskesmas Teluk Merbau sebanyak 5 pustu yang ada di desa Teluk Merbau, Tanjung Leban, Sungai Kubu, Teluk Pie dan Sungai Segajah Makmur. Ada 5 pustu. Sungai apa? Sungai apa tadi? Sungai Segajah Makmur. Sungai Segajah Makmur. Iya Pak. Oke. Kemudian Kulindes setiap desa ada. Nah, saya ingin tahu juga nih Pak, ke dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, akan perlu infrastruktur yang memadai, kemudian fasilitas. Nah, saya ingin tahu juga ini bagaimana dengan infrastruktur yang ada di puskesmas ini, bagaimana tentang gedungnya dan fasilitas yang ada di sini, Pak. Oke Pak, terima kasih. Baik, gedung puskesmas ini merupakan hibah dari Kecamatan Kubu. Setelah pemekaran kami belum dapat gedung, jadi pihak Kecamatan Kubu mengambil inisiatif untuk menyediakan gedung ini. Sebenarnya ini mes Pemda dulu Pak, waktu mes Pemda ya. Itu pelaksanaan MT. Nah, jadi diberikan dihibahkan kepada puskesmas. Kami bekerja semampu kami, semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan. Kami tetap optimis untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya Kecamatan Kubu. Memang wajar lah mungkin ya, karena memang baru kecamatan juga baru mekar gitu Pak ya. Kecamatan udah lama Pak? Oh, kecamatan sudah lama, cuman puskesmasnya yang baru gitu ya, wajar memang mungkin. Kecamatan tertua Pak di Rokan Hilir. Ya, tapi apa namanya Pak ya, walaupun baru berdiri puskesmas, kami lihat kunjungan juga banyak Pak. Alhamdulillah Pak. Kunjungan banyak, masyarakat sudah antusias untuk berobat ke puskesmas Kecamatan Kubu. Berapa pasien setiap hari dilayani sini Pak? Ada 30 dok ya. 30. Wilayahnya di hari Senin itu Pak. Orang seiring dengan ada pasar pekan yang belanja. Langsung berobat itu. Pasar dengan berobat ya? Ada korelasi Pak ya? Ini. Oh begitu. Oh, hari pasar masyarakat yang jauh-jauh di pelosok-pelosok itu keluar semua. Kesempatan untuk sambil berobat lah ya, sekali jalan ya. Iya, sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Oke, itu kalau naik sampan Pak. Kalau sekarang tidak naik dayung lagi Pak, udah pakai mesin Pak. Iya, sekali seliter bahan BBM 2-3 pulau terlewati Pak. Ya. Berarti banyak dari pulau Pak ya? Masyarakatnya? Karena tadi kan 2-3 pulau Pak. Bapak, saya mau saja Pak. Biar tegang aja Pak. Oh, tidak ada pulau ya, tidak ada pulau ya. Tapi kalau Kuba ada ya, Pulau Halang ya. Oke, baik. Oke. Nah, Pak, berapa ya, saya ingin tahu juga nih fasilitas yang ada di sini apa saja? Terkait fasilitas untuk di puskesmas ini, kami puskesmas rawat jalan, tidak rawat inap. Jadi di setiap belum rawat inap ya, masih rawat jalan ya. Rawat jalan ya, oke. Jadi yang bisa kami lakukan itu ada kegiatan luar gedung dan di dalam gedung. Di dalam gedung kami memberikan beberapa pelayanan, di antaranya di UGD Pak. UGD itu buka 24 jam. Kemudian ada pelayanan libur klinik, KIA, KB, imunisasi.
Kemudian urusan di surat menyurat di tata usaha kami tetap layani. Kemudian ada poliklinik kebidanan. Kemudian di tempat lainnya ada apotek juga ada, pelayanan dan tempat lain pelayanan juga ada. Mengenai alkesnya gimana? Alkes ada bantuan dari Pemda, banyak, ada mobilernya, ada tempat tidur, kemudian ada ambulan. Ambulan sudah ada. Ambulan ada, kemudian ada kendaraan dinas Pak, kereta juga ada. Ya mungkin di Permisa juga karena masyarakat di Rokan Hilir ini menyebut apa namanya sepeda motor itu kereta ya. Nah, jadi jangan sampai nanti pikir bahwa ini ada kereta api di sini gitu ya kan. Jadi puskesmas sudah punya kereta api kan, apalagi kereta api cepat gitu ya. Maju sekali kan gitu. Maksudnya motor gitu ya, motor. Jadi di puskesmas ini juga sediakan motor dinas ya, motor dinas atau kereta dinas 3 unit ya. Oke, baik. Nah, Pak Asrul, saya juga ingin tahu ini kan gedung ini baru lah ya gitu ya. Apakah ini sudah mencukupi atau memang ada keinginan, ada harapan atau keinginan yang lebih lah gitu ya? Karena kan ini gedung baru, apakah sudah cukup segini atau? Oh, kalau cukup tidak cukup, tidak pernah rasa cukup. Tapi kalau memang harapan kami ingin lebih baik lagi ke depannya. Karena ini bukan kebutuhan kami, tapi kebutuhan orang banyak. Jadi kalau bisa lebih baik lagi, kenapa tidak? Maksudnya lebih baik apa nih Pak? Lebih baik gedungnya. Oh, gedungnya di tapi saat ini untuk sementara memang sudah bisa melayani masyarakat, tapi memang untuk meningkatkan pelayanan lagi diharapkan untuk bisa berharap wajar kita ya, dan kita berharap yang lebih baik untuk bisa lebih ditingkatkan lagi. Siapa tahu bisa dapat gedung baru lagi ya, dibangun lagi. Sudah akreditasi apa nih Pak? Akreditasi Madya, masih Madya ya. Oh, wajar karena baru, ya, baru, dan mungkin waktunya waktunya mesti baru juga. Berapa tahun tadi Pak? 7 tahun Pak. Baru 7 tahun ya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti kita berharap memang bisa lebih ditingkatkan lagi, karena kita melihat tadi memang sepertinya masyarakat di sini cukup ramai juga datang, tapi tidak tahu juga berapa antusias seperti apa. Tapi 30 pasien setiap hari bisa datang, terutama di hari pasar gitu ya, hari Senin ya. Mudah-mudahan nanti pasarnya setiap hari Pak, jadi setiap hari orang berobat. Ya, saya ke Bu Dokter lagi ini, Bu Dokter Cindy. Bu Dokter jangan lama-lama perhatikan saya Bu, saya agak grogian orangnya Bu. Ya, intermezzo Bu ya. Saya biasa diperhatikan orang malah. Bu Dokter Cindy, ini mengenai pelayanan. Bagaimana puskesmas ini memberikan pelayanan kepada pasien-pasiennya agar pasien-pasien memang mau berobat dan betah berobat ke sini ya. Tidak lagi kita tahu banyak masyarakat ini kan sebagian besar itu pendidikannya rendah, cukup rendah lah gitu, atau rendah lah gitu ya. Jadi pola pikir lama itu masih ada bahwa berobat ke puskesmas atau rumah sakit dan sebagainya itu rasanya bagaimana, mahal, misalnya takut bayar mahal, kemudian juga lebih baik ke ini aja lah, ke dukun aja gitu kan. Ke dukun kan lebih gampang kita ngomongnya. Jadi gimana Bu? Ya Pak, sekarang masyarakat kita sudah pada bijak semua, karena sudah ada namanya BPJS ya Pak. Jadi setiap pasien-pasien kita yang datang ke puskesmas ini biasanya kita saranin untuk menggunakan BPJS-nya. Jadi untuk setiap pasien yang tidak memiliki BPJS, biasanya kita bantu masyarakatnya untuk bisa mengurus BPJS-nya, sehingga masyarakat itu bisa berobat ke kita menggunakan BPJS. Dan kita menghimbau juga kepada OPK-OPK di masyarakat untuk menghimbau masyarakatnya untuk membantu masyarakat yang memiliki BPJS. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa cepat untuk mendapatkan BPJS sehingga mereka bisa berobat ke puskesmas kita, untuk tidak ke dukun lagi ataupun ke orang pintar lah katanya. Pintar gitu ya Pak. Karena kita lihat masyarakat zaman dulu kan sukanya ke dukun atau ke orang pintar gitu. Sekarang masyarakat kita udah kita himbau untuk berobat ke puskesmas menggunakan BPJS, ataupun kita berobat umum ya harganya tidak terlalu mahal gitu Pak, cuma membayar biaya pendaftaran aja gitu. Jadi masyarakat lebih antusias untuk datang berobat ke dokter, dan kita sering turun-turun lapangan juga menghimbau masyarakat untuk bisa berobat ke puskesmas. Nah,
Bagaimana dengan program pelayanan yang diberikan di Puskesmas ini, Bu? Mungkin kita dengar ada program pelayanan dalam gedung, luar gedung. Bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaannya di Puskesmas Teluk Merbau ini? Ya, baik Pak. Biasanya kita ada program pelayanan di dalam gedung dan di luar gedung. Kalau di dalam gedung itu biasanya kita melayani pasien-pasien itu melalui poli Pak, seperti poli umum. Kalau anak di poli KIA di ruang bersalin gitu, pasien anak masuk bisa ke ruang gizi, poli gizi, ada untuk lansia, poli lansia, kemudian ada poli TB gitu. Itu biasanya kita lakukan di poli-poli di dalam gedung. Kemudian di dalam gedung kita juga ada inovasi yang namanya jamu. Kita ada buat jamu Pak. Jamu tradisional seperti itu. Jadi setiap Puskesmas bikin jamu. Iya, ada jamu tradisional. Jadi setiap pasien yang datang boleh disuguhkan jamu, boleh minum jamu yang kita buat gitu. Dan jadi ini bisa kita juga jadi apa nih kayaknya, jadi sebuah sebuah paradigma gitu yang baru yang harus kita telurkan kepada masyarakat, bahwa ternyata obat-obat tradisional itu juga itu bagus gitu, dan medis sendiri tidak antipati dengan obat tradisional, kan begitu ya. Ternyata obat-obat tradisional juga bisa berkolaborasi dengan medis, sehingga itu malah bisa memberikan stimulan atau membantu dalam memberikan kesehatan pada masyarakat gitu ya. Karena jamu itu Pak, pada khususnya baik sih. Jamu itu, ketika jamu itu diracik sendiri. Karena kalau jamu yang saset-saset yang kita beli itu kan banyak nih kandungan kimianya. Tapi kalau jamu yang diracik sendiri, yang kita buat sendiri kan lebih sehat ke tubuh kita. Ya, itu kan jamu kan kalau kita buat di sini ada pembuatan jamu, berarti kan itu kan ya kita tahu kalau medis kan obat-obatnya jelas obat-obatan medis gitu ya, yang obat-obatan kimia atau obat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau jamu kan berarti ini kita kan alam. Ya, kita buat bahan-bahannya dari mana? Kita buat sendiri, kita beli sendiri. Kita ada toga Pak namanya, obat keluarga. Ada toga. Di Puskesmas kita ada toga. Tanaman obat keluarga. Di situ ada kita tanam jahenya, ada kita tanam kunyit, ada serai. Toga itu seperti apotek hidup ya? Ya, apotek hidup, benar Pak. Oke. Ya. Apa saja ditanam sih Bu? Ada jahe, ada kunyit, ada serai. Gitu. Nanti dari hasil dari toga itu kalau udah panen misalnya Pak, itu kita buat jamu. Kalau belum panen ya kita beli sendiri. Sebuah inovasi yang bagus juga. Ini Puskesmas baru, tapi inovasinya menarik sekali nih. Kayaknya ini bisa jadi contoh juga bagi puskesmas lainnya yang ada, tidak hanya di Rohil aja, berarti yang ada di Nusantara inilah, ya mengkolaborasikan antara obat tradisional, kekayaan tradisi kita gitu ya, dengan pengobatan medis. Ternyata itu tidak tabu sebenarnya, tidak saling bertentangan, saling mendukung. Nah, mengenai pelayanan luarnya bagaimana? Untuk pelayanan luar gedungnya kita banyak ya Pak program-programnya. Yang salah satunya ada kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Ada kelas gitu, ada. Ada kelas ibu hamil. Jadi kelas ibu hamil dan kelas ibu balita ini kita adakan setiap bulan. Jadi tim medis kita datang ke setiap pustu yang ada di wilayah sekitar kinerja Puskesmas Teluk Merbau. Kemudian menghimbau ibu-ibu hamil dan anak-anak balita untuk datang dilakukan pemeriksaan. Di dalam kelas ibu hamil dan kelas ibu balita itu ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan HIV, pemeriksaan hepatitis, kemudian pemantauan tumbuh kembang pada anaknya. Dilakukan pemeriksaan untuk ibu hamil dan anak balita. Nah, pasien ini kan macam-macam nih Pak ya, Bu Dokter. Ada pasien yang memang sanggup kalau berobat datang ke puskesmas, dan ada juga pasien yang mungkin pada kondisi yang berat sehingga tidak sanggup datang puskesmasnya. Yang tidak sanggup datang puskesmasnya, apa dilakukan oleh puskesmas sendiri? Biasanya Pak, kalau pasien-pasien tidak sanggup untuk datang ke puskesmas, biasanya ada masyarakat yang melapor ke kita, ke pihak puskesmas ataupun pihak dokter, untuk bisa datang memantau pasien tersebut. Seperti biasanya kan pasien-pasien ODGJ ataupun pasien TB paru yang sudah tidak sanggup, biasanya kita tim medis hadir ke rumahnya, datang. Langsung jemput bola berarti ya? Langsung jemput bola. Iya, untuk memeriksakan keadaan pasien. Enggak berat itu rasanya?
Apalagi nanti kalau misalnya rumah jauh gitu. Nggak berat sih Pak, karena itu udah tanggung jawab kita. Wah, itu yang penting tanggung jawabnya, Iya. tanggung jawab sebagai ya sumpahnya kan begitu ya, sebagai ketika sudah menggeluti profesi ini ya jalankan sumpahnya kan begitu. Nah, kasus-kasus yang sering terjadi, yang paling banyak terjadi di kubu ini apa kira-kira Bu? Kesehatan masyarakatnya? Banyak ya Pak. Ada kasus ISPA banyak. Kemudian kita punya apa Pak namanya KESWA, kesehatan jiwa Pak. Karena kebetulan di puskesmas kita, di wilayah kerja puskesmas kita ini ada beberapa terdapat ODGJ. Jadi itu yang selalu kita pantau. Yang paling berat sekarang ini adalah kita memantau ODGJ Pak. Karena lumayan juga Betul, lumayan banyak di sini ya. Gitu. Kemudian setelah kita pantau gimana keadaannya, kalau perlu kita bawa ke rumah sakit jiwa, kita antar dia ke rumah sakit jiwa. Oke. Itu sih yang paling berat sekarang. Berarti memang kasus yang berat di sini yang paling banyak itu masalah ODGJ ya. Iya, Gitu. Karena kita juga pernah ke puskesmas lain juga, ternyata memang ada macam-macam gitu ya karakter penyakit yang berat yang terjadi di daerah masing-masing, seperti penipahan, masalah malaria yang harus ditangani setiap tahun. Kalau di sini berarti ODGJ ya. Kamu sudah ada KESWA. Apa KESWA gitu ya? KESWA Pak namanya, Kesehatan jiwa. Jadi setiap tim medis itu turun untuk memantau ODGJ yang ada di wilayah kerja kita. Untuk memberikan obat, untuk memantau kesehatannya. Itu melihat dia perkembangannya. Kalau dia seandainya membaik, ya udah kita lanjutin obat. Kalau perkembangannya memburuk, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Oke. Nah, bagaimana dengan penanganan PHBS? Berlaku hidup bersih dan sehat itu Pak, kalau di dalam gedung itu biasanya kita menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, makan sayur dan buah. Kalau misalnya di wilayah kerja di luar gedung, biasanya kita menghimbau masyarakat itu untuk menggunakan jamban yang sehat, enggak jamban yang langsung buang lagi gitu kan Pak, seperti zaman dulu. Apa itu? WC terbang ya? Iya, WC terbang seperti zaman dulu, karena udah banyak sekali dulu banyak nih Pak, kampung-kampung di sini kan daerah laut ya. Iya, jadi mereka buang ini biar di air laut kotoran langsung ke laut. Sekarang sudah kita imbau untuk membuat jamban sehat, untuk menggunakan air bersih, untuk memperhatikan jentik-jentik nyamuknya, mencuci tangan sebelum makan dengan sabun, kemudian makan buah dan sayur gitu. Baik, tak terasa kita hampir 20 menit nih Pak, Pak Asrul dengan Bu Dr. Cindy, dan kita terpaksa harus mengakhiri perbincangan kita karena memang waktu juga yang membatasi. Terima kasih atas informasi dan perbincangan yang menarik dan mengasihkan ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda, dan mudah-mudahan perbincangan kita tadi dapat memberikan manfaat bagi kita bersama dan memberikan gambaran secara real tentang pembangunan kesehatan yang ada di Kabupaten Rokan Ilir, terutama pada puskesmas sebagai ujung tombak peningkatan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan, penjagaan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, terutama di puskesmas Teluk Merbau. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.